Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Tiga Darah Channel. Kali ini saya akan berbagi informasi terkait PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2023. Nah, terjawab sudah pertanyaan kegelisahan teman-teman yang sudah konfirmasi kesediaan untuk mengikuti PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2023. Sejatinya teman-teman, kemarin tanggal 14 September adalah penetapan mahasiswa dan mekanisme lapor diri PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2023. Ini surat resminya dengan tertanggal 14 September ya. Tetapi teman-teman baru mendapatkan informasi atau notifikasi pada hari ini. Nah, memang sebagian LPTK sudah menyampaikan informasi awal terkait dengan mekanisme dan link untuk lapor diri, tetapi Bapak Ibu teman-teman belum bisa melakukan hal itu karena ada syarat utama yang di dalamnya harus menyertakan format A1. Nah, ini ya teman-teman. Jadi saya tidak membacakan ini isinya, langsung saja. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami sampaikan beberapa hal berikut. Yang pertama, rekapitulasi daftar penetapan mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2023 sebagaimana terlampir pada lampiran 1. Data penetapan mahasiswa selengkapnya disampaikan melalui akun SIM PKB, individu guru, dan dinas pendidikan. Nah, Bapak Ibu teman-teman, kalau belum cek SIM PKB hari ini silakan cek. Itu harusnya sudah ada notifikasi penetapan mahasiswa PPG dalam jabatan ini. Kemudian yang kedua, perguruan tinggi penyelenggara PPG dalam jabatan akan menyampaikan surat pemanggilan, mekanisme lapor diri, kemudian jadwal lengkap pembelajaran kepada individu guru yang dimaksud pada poin 1 melalui laman masing-masing. Nah, masing-masing LPTK maksudnya ya. Daftar alamat laman perguruan tinggi penyelenggara dapat dilihat pada ini ya, sudah banyak ini beredar, ppg.kemdikbud.go.id info LPTK. Yang ketiga, individu guru melaksanakan lapor diri melalui aplikasi masing-masing perguruan tinggi. Nah, ini ya teman-teman yang sudah dapat, tinggal nanti mengunduh dokumen-dokumen syarat yang ada di SIM PKB, baru nanti di-upload ke laman lapor diri masing-masing LPTK. Nah, individu guru akan melakukan penandatangan fakta integritas, bantuan beasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2023 melalui perguruan tinggi penyelenggara PPG. Nah, nanti Bapak Ibu teman-teman, ini kan subsidi ya, artinya kita dibiayai oleh pemerintah sehingga ada penandatanganan fakta integritas berupa bantuan beasiswa ya. Kemudian yang kelima, seluruh pelaksanaan PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2023 dilaksanakan secara daring pada hari Senin sampai dengan Sabtu. Jadi full ya, 1 minggu itu Bapak Ibu teman-teman, kecuali nanti hari libur nasional dan hari Minggu. Nah, ini ya isi suratnya. Kemudian ini daftar rekapitulasi daftar penetapan mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2023 per provinsi. Saya lihat totalnya saja ya, kita lihat totalnya saja. Dari 38 provinsi itu totalnya 48.288. Nah, inilah yang akan melaksanakan PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2023 ya. Nah, ini adalah jadwal dan ketentuan lapor diri mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2023. Nomor pertama, kemudian kegiatannya adalah lapor diri. Bapak Ibu teman-teman ya, lapor diri itu jadwalnya tidak berubah, 15 sampai dengan 16 September 2023. Tetapi ini ada tambahan kegiatan, mengunggah dokumen lapor diri. Nah, artinya Bapak Ibu sebagai konsekuensi, kalau di jadwal awal kan itu 15 sampai 16 September 2023. Jadwal berikutnya adalah langsung orientasi mahasiswa ya, 18 September 2023. Mungkin ini sebagai konsekuensi penundaan penetapan sehingga ditambah kegiatan
untuk Bapak Ibu teman-teman mengunggah dokumen lapor diri itu sampai dengan mulai dari tanggal 15 sampai dengan 20 September 2023. Nah, ini mungkin juga ya melihat kalender bahwasanya 15, hari ini 16 Sabtu itu kebanyakan kalau misalnya berurusan administrasi di kantor seperti kepolisian atau rumah sakit mungkin tidak melayani yang yang seperti ini ya. Mungkin sebagian ada yang libur, yang ketika mau ngurus SKCK maka diperpanjang ya. Jadi Bapak Ibu mendapat tambahan waktu hingga sampai dengan 20 September 2023, meskipun pada tanggal 18 September ini Bapak Ibu teman-teman sudah melakukan orientasi. Memang sebelumnya begitu ya Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu teman-teman masih ada yang belum bisa mengunggah atau melaporkan diri sementara jadwal sudah berjalan, itu biasanya masih ada toleransi ya, karena ini berhubungan langsung dengan LPTK. Jadi Bapak Ibu teman-teman ketika sudah ditetapkan sebagai mahasiswa PPG, maka apapun bentuknya hubungannya adalah Bapak Ibu langsung dengan LPTK di mana Bapak Ibu atau teman-teman ditempatkan ya. Kemudian sudah orientasi mahasiswa 18 September ya. Sambil berjalan ini Bapak Ibu masih bisa mengunggah lapor diri. Jadi teman-teman tidak perlu tergesa-gesa ya. Katakanlah misalnya di dalam tanggal ini Bapak Ibu masih melakukan pengurusan ya dokumen itu, mungkin ada yang tidak selesai 1 hari, tapi umumnya sekali jalan untuk teman-teman yang aksesnya dekat dengan fasilitas umum ini mungkin cepat ya, tapi yang di daerah-daerah mungkin butuh waktu. Jadi masih sangat cukup panjang ya waktu yang diberikan untuk Bapak Ibu atau teman-teman bisa lapor diri ini atau mengunggah dokumen. Jadi aman ya Bapak Ibu untuk ini, tapi jangan lengah juga. Kemudian yang keempat adalah BIMTEK wawasan kebinekaan global. Nah, ini menyesuaikan dengan LPTK atau kampus ya jadwalnya. Kemudian yang kelima kegiatannya siklus pertama itu kegiatan Bapak Ibu adalah pendalaman materi. Nah, Bapak Ibu kan diberikan modul ya di SIM PKB itu ada modul untuk Bapak Ibu atau teman-teman pelajari, dan itu nanti mulai dilakukan pendalaman materi tanggal 19 sampai 25 September. Nah, ini kegiatannya diskusi, pemecahan masalah dan lain sebagainya. Ya, kemudian Bapak Ibu teman-teman nanti ada kegiatan pengembangan perangkat ya. Itu mulai dari 26 September sampai dengan 4 Oktober 2023. Kemudian ini ada uji komprehensif, ada ujian utama itu dijadwalkan 5 sampai 6 Oktober 2023, kemudian ada ujian susulan itu 7 Oktober 2023. Teman-teman mungkin bertanya kok ada ujian susulan? Itu ya bisa jadi banyak faktor ya. Yang pertama gangguan koneksi ketika pelaksanaan ujian, karena ujiannya daring ya, banyak sekali kendala-kendala mungkin jaringan dan lain sebagainya. Kemudian bisa juga teman-teman yang gagal pada ujian utama masuk ke dalam ujian susulan, berarti ada yang gagal di ujian komprehensif ya Bapak Ibu atau teman-teman, artinya tidak lulus atau tidak memenuhi ambang batas nilai kelulusan. Berikut setelah uji komprehensif Bapak Ibu teman-teman melaksanakan kegiatan PPL. Nah, itu dijadwalkan 9 sampai dengan 24 Oktober 2023. Teknisnya nanti LPTK atau guru pamong atau dosen pembimbing ya yang mengatur, yang menentukan dan lain sebagainya. Kemudian kegiatan yang keenam adalah siklus kedua. Sama, pendalaman materi 25 sampai 31 Oktober 2023, pengembangan perangkatnya 1 sampai 6 November 2023, PPL kembali. Jadi dua kali PPL Bapak Ibu teman-teman. Itu dijadwalkan 9 sampai dengan 24 November 2023. Dan berikutnya di siklus 2 ada RTL atau rencana tindak lanjut. Itu 25 sampai 28 November 2023.
Yang ketujuh, nah ini sebagai ujian akhir ya, uji kompetensi mahasiswa PPG atau UKM PPG itu dijadwalkan 30 November sampai 10 Desember 2023. Ini tentatif ya teman-teman. Ini sudah jelas keterangannya, jadwal dapat berubah dan akan diinformasikan pada surat edaran khusus pelaksanaan UKM PPG ya. Seperti halnya tentang penetapan, jadi jadwal-jadwal yang ada itu masih masih bisa berubah-ubah. Jadi teman-teman harap maklum saja kalau misalnya ada keterlambatan dan lain sebagainya, ada perubahan-perubahan yang menurut saya juga tidak terlalu tidak terlalu prinsip, selagi itu untuk kebaikan kita semua ya. Nah, kemudian apa dokumen lapor diri? Nah, ini teman-teman sudah bisa lihat di link atau laman LPTK masing-masing, tapi umumnya ini ada 11 yang wajib kalau berdasarkan yang ada di SIM PKB Bapak Ibu ya. Yang pertama format A1, kemudian biodata mahasiswa, surat pernyataan izin kepala sekolah, scan ijazah S1, scan transkrip nilai S1, scan kartu identitas, KTP atau SIM, pas foto, 4x6 SKCK dari kepolisian setempat, surat keterangan sehat dari puskesmas atau RSUD setempat, surat bebas nafza, kemudian scan NPWP, tambahan persyaratan dari LPTK masing-masing. Nah ini ya, yang nanti mungkin poin 12 yang berbeda-beda. Jadi masing-masing LPTK mungkin menambahkan syarat-syarat khusus ya dari atau yang diminta di LPTK di mana Bapak Ibu atau teman-teman ditempatkan. Nah, untuk surat keterangan sehat ini sebenarnya bisa satu paket kalau teman-teman mintanya di puskesmas ya. Itu bisa ya, yang penting rumah sakit pemerintah ya, bisa di puskesmas atau rumah sakit umum, terpisah juga bisa ya. Kemudian format fakta integritas, nah ini sudah banyak ya teman-teman dapat, boleh ditulis tangan, boleh diketik ulang ya, sesuaikan. Kemudian titik mangsanya kalau yang sudah itu berdasarkan kabupaten kota, misalnya di mana ya, untuk tanggal di bawahnya. Calon mahasiswa dibubuhi tanda tangan, NIP dan NIK ya. Oke, kemudian surat izin pimpinan ini biasanya pakai kop sekolah ya, tinggal ditambah, teman-teman bisa ketik ulang juga atau mau tulis tangan juga bisa ini. Tapi kalau misalnya mau ditambah kop tentu harus diketik ulang ya. Kemudian ini sama, ini nama kepala sekolah lengkap dengan NIP-nya. Oke, kemudian yang terakhir adalah biodata mahasiswa. Nah ini sesuai dengan PD Dikti ya. Jadi kalau teman-teman melihat di sini ada NISN, nah itu kosongkan saja ya, karena format ini menyesuaikan dengan format mahasiswa reguler ya. Untuk pengisiannya di link di laman LPTK itu sudah ada tata cara pengisian. Untuk yang orang tuanya misalnya yang sudah tidak ada lagi, cukup ditulis nama, kemudian dalam kurung almarhum atau almarhumah, yang lainnya dikosong-kosongkan saja. Nah ya, jadi ini teman-teman, yang penting adalah Bapak Ibu segera melakukan pengurusan dokumen itu yang nanti mau diunggah di sini ya, karena masih panjang juga prosesnya. Mau di scan, kalau misalnya yang sudah siap bagus ya, tapi syukurnya Bapak Ibu mendapat tambahan waktu ya hingga 20 September 2023. Demikian, terima kasih, semoga bermanfaat. Saya Heri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.